Oke. Oke. Siap. Selamat datang teman-teman di Duona. Kami adalah 2 orang, Tidak terkenal, tapi ingin juga hidup benar. dan tentunya kami akan membawa berita-berita kebenaran yang Akan dikemas secara menarik mendalam. serta luar biasa. Dan kalau tidak mendalam, maafkan kami. Makanya itu kami buat konten ini. Yeah. Dan di episode ke-7 ini kita akan ngebahas salah satu isu yang lumayan anak muda banget nih. Ya, booming banget di Booming kalangan banget gitu kayak anak-anak muda. Anak-anak muda yang tentunya yaitu soal pacaran rohani. Kristen. Ngomong gak usah pacaran rohani ya, pacaran Kristen aja. Pacaran Ya. Kristen aja. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputaran pacaran. Mungkin bisa, kok bisa dibilang pengalaman kita, pengalaman gua, pengalaman Indra gitu ya, Yes. mengenai pacaran. Nah, mau lu dulu atau gua dulu nih? Gue ngomong dulu nih Oke, sebelum boleh. ini. Tapi Siap. sebelum itu, teman-teman harus ingat bahwa kami berdua ini jomblo. Jadi teman-teman bisa percaya, bisa enggak, tapi ini kita mencoba menceritakan Ya, berdasarkan apa yang kita pelajari. apa yang kita pelajari, pengalaman kita, dan kebetulan kita juga sempat ikut kelas-kelas mengenai tentang relationship ya. Dating in ministry. Dating and relationship. Bahasa keren. Yoi. Gimana men? Ya, lu dulu. Nah men, banyak sekali nih Yes. mengenai pacaran. Kadang suka bingung nih antara pacaran Kristen, maksudnya pacaran rohani dan pacaran tidak rohani, gitu kan. Nah, menurut gue nih ini menjadi sebuah pertanyaan, Yes. khususnya bagi anak zaman sekarang gitu kan. Gimana sih gaya pacaran yang sehat gitu? Ya. Gimana sih gaya hubungan yang bisa dibilang nggak toksik mungkin gitu Yes. kan. Hubungan toksik. Dan apalagi khususnya ini banyak banget yang nanya, kalau gitu kapan kita boleh pacaran deh? Gimana tuh men kalau menurut pandangan lu sendiri? Banyak sekali memang ya pertanyaan-pertanyaan begitu Iya. di kita kalangan anak-anak muda Kristen, dan kayaknya nggak akan terjawab oleh 1-2 narasumber, Iya. 1-2 ya di gereja-gereja kan udah sering banget nih Bener. dibahas tentang ini. Tapi yang gua kalau mau ngebahas tentang pacaran, kita harus berangkat dari satu ayat dasar, dari Wow. ayat landasar. Kalau gua sih itu kemarin gua mikir-mikir nih mau pakai ayat apa. Apa tuh? Matius 22 ayat 37 dan 39 men. Wow, Kayaknya kita harus berangkat dari situ boleh. untuk ngomongin tentang pacaran rohani, pacaran Matius Kristen. berapa? 22 22. 37 dan 39. Wow. Coba tolong diapakan biar apa? Oke, Matius 22 ayat 37. Wih, ini gua highlight lagi nih. Kayaknya di 2 episode ini ayatnya itu selalu gua highlight kayaknya. Mantap ya. Mantap. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dan jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Iya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Haleluya. Haleluya. Kalau gue sih kita harus berangkat dari sini men. Orang yang siap untuk berpacaran adalah orang yang mengasihi Tuhan, Ya. tapi dia harus mengasihi dirinya sendiri juga. Baru dia mengasihi orang lain. Ya, kayak lu nggak akan bisa mengasihi diri lu. Itu kan ayatnya kayak gitu tuh. Iya. Kayak nyerang Bener-bener. 3 aspek sekaligus. Lu nggak bisa mengasihi Tuhan tanpa lu mengasihi diri lu sendiri. Ya. Tapi mengasihi diri sendiri itu sebenarnya melalui perjumpaan dengan Tuhan. Gitu, karena ketika seseorang manusia sadar bahwa dia diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar identitas. Satu buku menarik, buku warna orange. Oh, The Gift Being of Yourself. Being Yourself. Itu George siapa? Yourself.
Joseph yourself. apa gitu namanya, dia ngomong penemuan diri kita yang sejati hanya bisa ditemukan dalam Tuhan. Ya, Itu ketika kita mau mengenal diri kita kenal Tuhan, dan perjumpaan kita dengan Tuhan menghasilkan kita bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Jadi sejak kapan sih anak muda bisa pacaran? ya, Ya ketika dia mengasihi Tuhan, ketika dia bisa mengasihi diri sendiri, dan dia bisa mengasihi lawan jenisnya, mengasihi temannya, mengasihi sesamanya. Betul. Seperti diri sendiri. Tapi memangnya kan agak berat gitu, karena iya sih. jujur ini proses mengasihi kan proses seumur hidup. Benar. Dan kalau pacaran sih minimal dia udah sadar, dan Kalau bisa dibilang harus tahu goalnya dulu nggak sih? ya harus Pasti tahu kan. Karena ya men, sering kali nih gitu kan. Menurut gua orang ini menurut gua pribadi aja, ketika gua mengamati orang lain gitu ketika dia menjalin hubungan, ada beberapa orang yang dia bisa PDKT-nya cepet banget nih, tiba-tiba jadian aja. Padahal baru seminggu gitu kan. Tapi sambil berjalannya waktu, gue lihat bahwa ya kadang ada hubungan yang kayak gitu bisa lama, tapi ada juga hubungan yang cepat. Bahkan ada orang yang bilang bahwa ketika kita melakukan PDKT-nya cepat, hubungannya bahkan berakhir secara cepat juga. Yes. Karena ketika tahap pacaran lah kita akan mengetahui sisi terburuk dari pasangan kita gitu kan. Karena nggak bisa dipungkiri nih ya, kenapa kalau dari gue pilih kenapa saat ini gue masih single ya, karena gue udah terlalu banyak paham mengenai tentang hubungan lah, tentang pacaran gitu kan. Makanya kenapa gue memilih untuk single, karena gue tahu nih bukannya gue nggak mau pacaran, sebenarnya pengen pacaran sih pengen aja, tapi gue belajar bahwa ketika gue jalin hubungan atau gue pacaran, gue harus tahu dulu nih tujuan gue dari pacaran ini apa. Yes. Gitu kan. Karena jangan sampai kita bangun hubungan atau kita berpacaran tapi kita nggak tahu, atau ya gue ada beberapa temen gue kayak gue tanya, lu kenapa lu pacaran? Ya nggak apa-apa, gue pengen aja biar nggak ada yang kosong, biar nggak sepi dan lain-lain gitu. Makanya karena menurut gue kayak disayangkan banget gitu. Yes. Pacaran untuk tujuan mengisi kekosongan, pacaran biar bahagia tuh ekspektasi yang salah. Gitu. Kita nggak bisa, kita nggak boleh pacaran karena dengan alasan kita nggak boleh pacaran kalau tujuan kita untuk bahagia, karena pacaran nggak menjamin kita untuk bahagia. Kayak gitu. Kita nggak bisa punya ekspektasi sama pasangan kita. Oh, lu harusnya kayak gini nih, kayak gini. Alarm. Beberapa kali gue pernah masuk ke kondisi seperti itu, berekspektasi, punya tujuan. Gue kan planner lah, termasuk manusia yang planner, di planning semuanya, nggak ada yang berhasil. Karena memang tujuan kita berpacaran bukan untuk kita planning dia jadi mau seperti kita. Tapi di proses berpacaran itu sebagai seorang Kristen seharusnya itu proses dimana kita saling mengenal. Penyatuan visi. Ketika punya visi yang berbeda ya. Itu sih. Ya harus dengan gagah berani. Bilang kayak gagah berani. Dia kita nggak satu visi gitu. Tapi kan pada kenyataannya kan memang susah. Kadang ada yang mungkin kita mentoleransi sedikitnya berapa yang udah kita plan atau hal tertentu kita turunin gitu agak supaya gue jadi sama dia nih. Ada beberapa hal-hal prinsip diturunin kan? Biar gue jadi sama dia deh. Biar gue bahagia, dan pada kenyataannya kan itu nggak menjamin kebahagiaan. Kayak gitu. Dan menarik itu proses pacaran, kalau menurut gue sih proses pengenalan penolong yang sepadan kita. Nah,
yang penolongnya sepadan kita, yang Tuhan berikan nggak selalu sesuai apa yang kita mau. Karena yang lebih tahu porsi kita di mana kita bisa ditolong, kita bisa dibantu, dibimbing, bukan kita. Iya, iya. Penolong yang tahu. Dan kadang tuh berbeda, men. Gue ngeliat dari bokap nyokap gue aja deh. Kedua pasangan ini punya sifat yang berbeda. Tapi di situ tuh saling mengisi. Kan gue anak pendeta. Iya. Beberapa pelayan tuh nggak kuat sama bokap gue karena bokap gue tuh tipe kepribadiannya tuh merah, jadi otoriter banget, suka marah-marah, tegas. Nah, bukan suka marah-marah, tegas, lebih ke tegas, dan beberapa orang tuh nggak tahan, kayak gitu. Nah, nyokap gue punya kepribadian yang beda, bisa ngebalun, bisa gini. Dalam kehidupan rumah tangga ya sering kali nggak cocok. Even sudah pernikahan ke 30 lebih lah kayak gitu, dan ini nih proses ini nih pengenalan, prosesnya nggak maju nggak, fine nggak, itu prosesnya. Jadi bukan soal kenyamanan, apalagi untuk aktivitas seksual. Iya, itu ada. Ya kan banyak kan, zaman sekarang sih karena zaman sekarang nggak bisa dipungkiri bahwa orang berpacaran hanya untuk memuaskan hasrat doang gitu kan. Ya hingga akhirnya definisi tentang pacaran itu jadi hilang. Ya. Gue pacaran ya supaya hasrat gue terpenuhin gitu kan. Hingga akhirnya menurut gue tidak ada yang namanya benar-benar hati yang murni menurut gue ketika jalin hubungan. Ya. Itu kan ada tuh nih di Google, banyak pendeta yang ngomong juga. Ada perbedaan tuh. Kayaknya lu pernah dengar tuh. Lust, love versus nafsu sama cinta. Oh, itu ada pembanding-pembandingnya. Dan itu juga kayaknya beda tipis banget kayaknya. Ya, beda-beda tipis tapi memang sangat berbahaya kayak gitu. Jadi kayak misal lu cewek, gue suka sama lu. Karena gue suka sama lu, itu love. Tapi gue suka sama lu karena lu punya sesuatu yang bisa menguntungkan gue. Itu memuaskan. Lu bisa memuaskan gue nih. Lu sesuai sama fetish gue sih. Iya. Kayak gitu, itu bisa hilang lah makna cinta. Makna cintanya bisa hilang karena lebih ngelihat ke tubuh, lebih orientasinya kepada orientasi seksual. Kayak gitu sih. Jadi, tapi dalam pacaran Kristen sih gue sering bertanya-tanya, batasannya tuh sampai di mana sih? Iya, benar-benar. Batasannya sampai di mana? Oke. Untuk berhubungan intim itu pasti jelas dilarang. Jelas dilarang. Tapi pegangan tangan boleh nggak? Nah, karena menurut kalau dari gue pribadi itu hal yang wajar ya. Iya. Sebatas pegangan tangan tuh hal yang wajar gitu. Pelukan boleh nggak? Nah, ahai. Tapi sih gue nggak apa-apa. Tapi asal yang kalau ini teman-teman jangan disalahkan. Tapi ini pendapat gue pribadi bahwa itu adalah hal yang wajar karena setiap manusia punya love language-nya yang beda-beda gitu kan. Mungkin ada orang yang love language-nya dengan physical touch, ada love language-nya dengan dengan quality time, dengan kata-kata, dengan macam-macam. Jadi menurut gue pegangan tangan, pelukan itu wajar-wajar aja dilakukan sama seseorang yang seorang pasangan lah. Asal tujuannya bukan yang tadi gue bilang nafsu atau gimana gitu, tapi emang bener-bener tulus gitu kan. Kalau dari gue gitu. Jadi batasannya kalau menurut gue pacaran yang itu ya lu pacaran secara kudus lah, maksudnya jangan sampai lah amit-amit untuk berhubungan intim atau gimana gitu kan. Tapi karena menurut gue juga kalau lu emang jalin hubungannya sehat, maksudnya ketika bangun hubungan dengan step-step yang bisa dibilang itu step-step yang yang benar nih, misalnya kayak PDKT, temenan, terus abis itu masuk lagi ke pacaran, PDKT, temenan, sahabat, baru ke pacaran.
pasti hal-hal yang negatif itu bakal tersingkirkan secara natural menurut gue gitu kan. Tapi beda ketika lu ya simpelnya lah, lu nemu pasangan lu misalnya dari aplikasi dating misalnya, ya pasti kan ketika lu bangun hubungan dengan dia juga itu hubungan maya. Gimana lu bisa bangun hubungan secara personal gitu. Hubungan yang ideal tuh pertemuan ya. Iya, tatap muka dan tapi jangan berduaan aja. Iya, bisa di tempat-tempat yang terbuka, tempat-tempat yang bisa dibilang ya jangan di kamar lah, pokoknya jangan sampai ada celah untuk bisa iblis masuk. Iya, Yusuf aja lari nih men dari Potifar. Masa lu hadapin? Sekelas Yusuf aja lari. Apalagi kita pengen ngetes baru juga kalau bisa dibilang mungkin nalurinya kita lah gitu kan, ketika kita awal-awal kita bertobat, ketika awal-awal kita jadi kita manusia baru, seringkali kita enggak, aku udah kuat nih. Kita mencobai iman kita, padahal ya nggak bisa juga. Jangan sekali-sekali cobain iman. Mau sekuat apapun ketika lu mencobai ya nggak, menurut gua itu lu tetap bakal jatuh sih, kalau menurut gua gitu kan. Karena ya itulah men, ya kita nggak tahu juga, karena kan pacaran zaman sekarang juga udah terpengaruh dengan budaya barat sih, itu yang sangat disayangkan. Yang dimana bukan sesuatu yang tabu lagi buat budaya barat, tapi dipraktekkan di Indonesia itu sangat disayangkan banget sih menurut gue gitu. Kalau gue sih ngelihatnya gini men, kita harus balik ke Alkitab gitu. Pokoknya segala hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas di luar pernikahan ya jelas dilarang. Benar. Ketika lo ngelakuin itu berarti ada dosa dan ada konsekuensi yang harus lu jalani nanti ketika lu bertobat atau ketika lu ini, karena ya tanggung jawab dan lain sebagainya. Karena jelas kita jelas ngomong tentang hal itu bahwa di luar pernikahannya. Dan menurut gua nggak cuma di agama Kristen, di semua agama juga pasti melarang hal itu gitu. Yang namanya perzinahan itu hal yang sangat disayangkan, apalagi ketika lu masih tahap pacaran. Ya mungkin bahkan ada beberapa kasus yang dimana aku kalau nggak ngelakuin ini aku diputusin atau gimana. Itu kayak gue agak lumayan miris sih men. Karena gue waktu itu sempet dapat DM, ya ini kak aku udah maksudnya aku ya sorry itu saya maaf teman-teman, ada yang bilang aku udah nggak virgin lagi nih karena gaya pacaran aku nggak sehat, cowokku maksa dan lain. Menurut gue kayak disayangkan banget gitu. Ngapain takut diputusin, kan lu sebenarnya kan udah tahu. Kayak cowok maksa kan udah tahu cowok lu brengsek, ngapain lu nikahin nanti. Nah itu kan udah jelas salah sih. Kalau gue sih mandangnya memang proses berpacaran ini proses penyatuan visi ke depannya. Makanya yang tadi kita bilang tuh akhirnya nurunin standar demi. Karena menurut gue juga nggak salah sih kita punya standar-standar dalam mencari pasangan gitu kan. Karena ya itu menurut gue hal yang bagus sih menurut gue. Ketika kita memiliki standar, jelas dong, itu sangat bagus banget gitu kan. Jangan sampai khususnya jangan sampai kita menurunkan prinsip yang udah kita punya hanya gara-gara supaya kita pengen pacaran. Itu yang sangat disayangkan gitu. Gue jadi ingat men, teman gue pernah bilang, tapi dia dibilang sama salah satu om nih udah nikah. Dia bilang ke teman gue, jangan sampai, ini buat teman-teman yang pelayanan di gereja, jangan sampai gara-gara pacarmu menunda pelayanan yang Tuhan sediakan buat lo. Itu kan. Dan memang fakta membuktikan banyak hari-hari ini keluarga para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan. Gara-gara oknum beberapa orang yang gue nggak salahin semua, tapi ada yang akhirnya ngalamin itu karena
nurunin ego. Bener-bener. Yes. Akhirnya apa bisa bilang divorce, hubungan mereka jadi divorce. Yes. Karena ya itulah teman-teman dasar awalnya udah salah. Kalau menurut gue gitu. Akhirnya membuat gue seneng, maksudnya gue waktu itu sempat ikut kelasnya Kak Radit nih men. Maksudnya step-step sering kali kita sebagai manusia kita nggak mau lewatin step-stepnya dulu nih, mau kita instan, pengennya instan gitu kan, padahal ada step-stepnya bahwa ya lu kenalan dulu, temenan, terus sahabat, baru masuk ke pacaran. Karena ketika kita berjalan hubungan pacaran pasti goalnya ya mau nggak mau pasti ke pernikahan gitu. Jadi jangan sampai kita pacaran tapi kita nggak tahu goal kita pacaran nih, tujuan kita. Karena benar juga tadi yang di Alkitab bilang bahwa kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Karena gimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak mengasihi? Yang gue tangkap nih bahwa kalau kita belum siap untuk mengasihi diri kita, gimana kita mau mengasihi orang lain gitu? Karena jangan sampai nih. Karena sangat disayangkan ketika kita pacaran, akhirnya kita lupa untuk mengasihi diri kita nih. Kita lebih mengasihi pacar kita. Kita pokoknya ya kalau bisa dibilang zaman sekarang bucin. Bahkan merupakan prioritas utama ya. Misalnya kayak lu punya keluarga, tapi lu prioritasin pasangan cewek lu gitu. Itu kayak disayangkan banget gitu. Nah ini ada satu statement nih men, bahwa menurut ini kita butuh kepikiran aja. Menurut lu gimana dengan statement ini bahwa jodoh ada di tangan Tuhan? Itu kan sering banget tentang statement itu ya. Tentang statement itu kita butuh kepikiran. Kalau dari pandangan gue secara pribadi sih, jodoh itu sudah Tuhan berikan. Jadi misalnya kayak gini, gue ketemu sama beberapa wanita. Nah, itu tuh pemberian Tuhan semuanya. Tinggal bagaimana lu memutuskan lu mau milih yang mana. Lu mau, ini sebagai cowok ya, dan cewek juga. Cewek kan ketemu cowok banyak juga. Memutuskan lu mau pilih yang mana. Pertimbangkan ke depan kalau gue sama dia tuh gue gimana. Karena memang dalam kekristenan pernikahan itu sekali seumur hidup. Bahkan ada yang bilang, kan ada yang ngomong kayak gini, pernikahan sekali seumur hidup kecuali maut. Jadi kalau ada yang mati, misalnya suami mati atau istri mati, si ini bisa nikah lagi. Nah tapi ada orang yang memegang statement bahwa sekalipun maut tetap sekali seumur hidup. Dan itu tuh proses pacaran, proses memilih, gue mau pilih dia nih, latar belakangnya apa, harus jelas. Karena jodoh di tangan Tuhan, hak memilih kita tetap. Benar. Gitu, karena free will. We have, gue bahasa Inggris mulu dari tadi. So keren gue, padahal gue nggak terlalu bagus bahasa Inggris. Kita punya kehendak bebas untuk memilih. Gitu. Mungkin Adam dikasih gitu, kan ada lagu tuh. Apa mungkin kita lebih beruntung daripada Adam? Kayaknya saya tahu lagu siapa ya. Kayak muncul di otak saya gitu. Kita bisa memilih, kita punya kehendak bebas untuk memilih. Resiko tanggungnya sendiri. Dan menurut gue sih tanggung jawab. Kayak gitu. Banyak sekali ibu-ibu bilang, wah suami gue ya gue belum pernah masuk dalam konteks pernikahan. Gue belum lihat itu, tapi banyak sekali di gereja gue dulu ibu-ibu bilang, wah suami saya ini bangsat, suami saya ini apa. Tapi siapa suruh milih dia? Pertanyaannya itu satu, pertanyaan pertama. Kedua, ya kok kita berjuang, memang gue ngomongnya kayak gampang banget, enteng banget gue ngomong, tapi itu tuh yang Tuhan bilang, fight, berjuang gitu. Seharusnya tolong dia. Dia di dalam posisi yang lagi nggak beres nih, nggak kenal Tuhan. Ya tanggung jawab gue sebagai penolong, gue tolong deh. Kayak gitu sih men. Kalau dari gue nih kalau tentang statement itu bahwa
ya jodoh sih emang di tangan Tuhan. Tapi kita berusaha. Yes. Ya lu mau sampai kapan untuk tinggal duduk diam terus tiba-tiba jodoh datang, nggak mungkin juga cuy. Yes. Gitu kan. Cuman ya jodoh di tangan Tuhan. Ya tadi lu bilang juga kan bahwa sebenarnya Tuhan udah mempersiapkan bagaimana kita memilih yang tepat. Yes. Gitu kan. Dan seringkali jangan sampai ketika kita udah memilih kita merasa bahwa apa yang kita pilih salah. Itu nggak ada. Kalau di kamus gua nggak ada tuh. Yes. Pasti setiap pasangan atau setiap keputusan yang kita pilih pasti ada maksud tertentu yang bisa jadi pembelajaran bagi kita. Ya. Gitu kan. Nah, ada sangkalan nih kayak gini men. Di dalam perjanjian lama mereka bilang, nabi-nabi di perjanjian lama, orang-orang di perjanjian lama bisa nikah berkali-kali kok, gitu. Tapi kalau gue sih gue cuma pengen menegaskan lagi bahwa ternyata kalau teman-teman lihat pola orang-orang yang melakukan pernikahan lebih dari sekali, itu ada konsekuensi yang mereka tanggung. Iya. Contoh aja Abraham. Waktu Abraham ngambil budaknya untuk dijadikan selir, bahkan itu atas saran daripada istri Abraham. Tapi Tuhan nggak setuju. No, bukan dari dia. Gue mau dari lu. Kayak gitu. Kita lihat lagi Daud. Nikah ya banyak melakukan pernikahan, tapi lihat pada akhirnya dia, kalau nggak salah dia terakhir tuh perang sama anaknya Absalom. Kayak gitu. Jadi memang bahasa Inggris lagi saudara-saudara. Karena penonton kita udah sampai luar negeri. Luar negeri ya. Itu semua ngomong tentang satu orang untuk selama-lamanya. Dan pacaran Kristen, pengenalan Kristen, tujuannya itu untuk apa? Untuk gue ngerti, oh nih orang tukang ngorok nih kalau malam-malam. Gimana? Gue dengar pernikahan sih, kayak cerita-cerita pernikahan, terus bokap gue, nyokap gue, itu gara-gara salah ngomong aja bisa berantem besar loh. Bener. Karena pas pacaran kita nggak tahu, nggak bisa kenal secara mendalam juga. Nah, dituntut untuk setia. Iya. Digoreng dadakan 500 tahun bulan. Karena iya men, menurut gua ketika kita belum karena pengenalan akan pasangan kita itu adalah proses seumur hidup. Yes. Gitu kan, sampai pernikahan pun juga itu kita belum tentu mengenal pasangan kita sepenuhnya gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang buat teman-teman yang mungkin untuk saat ini udah terlanjut menjalin hubungan, ya nggak apa-apa, jalanin aja gitu kan, it's okay, tapi coba balik lagi gitu. Bahkan ada yang bilang bahwa pacaran Kristen atau pacaran kudus, pacaran rohani adalah pacaran yang dimana Yesus menjadi dasarnya gitu. Ya, kalau Yesus dasar ya balik lagi itu ayat dasar kita. Benar. Kasihi Tuhan, kasihi diri sendiri, kasih sama. Karena ini teman-teman, kalau gue punya prinsip analogi bahwa ketika kita jalin hubungan itu bukan saling mengisi tapi saling berbagi. Ya. Itu teman-teman ya. Jadi menurut gua analoginya kayak ketika kita jalin hubungan atau kita berpasangan itu adalah saling berbagi, bukan saling mengisi. Yes. Karena itu bakal berbeda ketika konteksnya kita jalin hubungan itu atau berpacaran itu karena ingin saling mengisi. Pasti akan ada titik di mana teman-teman akan merasa jenuh, merasa bosan, merasa capek karena teman-teman saling mengisi ini. Berbeda ketika konteksnya itu saling berbagi. Nah, kayak gimana tuh? Saling berbagi di mana kayak misalnya gue punya pasangan, oke, karena gue udah tahu nih kayak gelas, jadi ada 2 gelas di mana ini 2 gelas ini udah penuh nih, akan kasih oleh Tuhan. Misalnya yang tadi balik lagi, kita udah penuh dengan pemahaman kita tentang pacaran, kita udah penuh dengan pemahaman kita tentang hubungan, bahkan kita udah dipenuhi oleh kasihnya Tuhan. Akhirnya kalau dua pasangan ini udah penuh, akhirnya mereka cuma saling membagi nih. Gue membagikan kasih gue ke lu, dan pasangan gue juga membagikan ke gue.
itu menurut gue itu adalah hubungan yang sehat, Ideal ya. ideal. Yes. Bukan saling mengisi kayak tadi gue bilang. Ketika kau saling mengisi itu kayak misalnya nih ada satu gelas sudah penuh nih, yang satu masih kosong pasangan kita, akhirnya kita mengisi si pasangan kita gitu kan, kita ngasih perhatian, kita kasih kasih sayang kita ke pasangan kita, tapi si pasangan kita nggak memberikan kembali ke kita, akhirnya kita ngerasa Kosong juga ya. kosong juga. Kok gue cuma ngasih doang, Iya. gue cuma ngasih perhatian ke dia, tapi dia nggak ngasih feedback ke gue. Akhirnya jadinya sayang, akhirnya saling mengisi. Ya. Jadinya bukan saling berbagi tapi saling mengisi. Itu menurut gue di Karena dia nggak penuh. Iya. Ada yang kosong. ada yang kosong. Dan seharusnya diisi oleh Tuhan, malah diisi sama cewek. Nah, itu menurut gue gitu kan. Jadi fokusnya bukan ke Tuhan tapi fokusnya kepada diri masing-masing. Yes. Itu yang sangat disayangkan. Iya. teman-teman. Itu tuh kayak karena pacaran ekspektasinya biar gue bahagia. Ya, padahal sebenarnya pacaran adalah saatnya untuk kita disakitin. Iya. Bahkan begitu pun juga pernikahan gitu kan. Jangan siap apa? Jangan mau pacaran kalau nggak siap untuk tersakiti. siap. Siap. Iya. Oke, bilang lagi enggak? Jangan mau berpacaran bila tidak siap tersakiti. Tuh. Jadi teman-teman jangan hanya berpacaran hanya ingin senang-senangnya aja. Yes. Tapi untuk hal-hal yang pahit-pahitnya nggak mau diterima. Dan kebanyakan gitu, men. Gue Iya. pun ngalamin itu, lu juga Gue juga ngalamin hal itu. Mungkin kita nggak dapat perhatian yang lebih di dalam keluarga. Akhirnya kita ketemu cewek yang care, cewek yang ini. Akhirnya kita terlena gitu. Akhirnya sesuatu yang gue nggak dapatin tuh gue dapatin dari dia. Sampai akhirnya gue buat ekspektasi buat berbagai macam ekspektasi. Seharusnya tuh lu gini. Biar apa? Saling Biar lu menuntut senang. akhirnya. Iya, akhirnya saling nuntut. Dan jelas itu nggak bagus. Oke. Jelas itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan bilang, penolong yang sepadan. Saling bertolong-tolongan. Dan itu jelas banget sih di Alkitab kalau ngomong tentang berhubungan, membangun intimasi dengan lawan jenis banyak banget di dalam Alkitab, men. Kayak gitu sih. Dan memang perlu sih orang yang siap berpacaran, orang yang sudah masuk. Kalau gue sih gue punya angan-angan. Ya. Jadi bukan hanya punya bimbingan pernikah, tapi BPC, Apa tuh? BPP, bimbingan prapacaran. itu yang step sebelum bimbingan Jadi pernikahan. si anak-anak muda ini kalau mau pacaran dibimbing dulu. Bener-bener. Ya, Iya. apalagi khususnya mungkin kita bisa kasih bahwa usahakan kalau kalian pengen buat teman-teman yang belum belum punya pacar atau pengen menjalin hubungan, diusahakan untuk dikenalin lah pasangan kalian ke mentor kalian. Ya. Itu menurut gue itu adalah hubungan yang sehat gitu. Sehat. Kan? Jangan diambil belakang. Jadi setidaknya mentor kalian Nggak boleh bisa pergerakan bawah tanah iya. ya. Jadi setidaknya mentor kalian bisa membimbing kalian. Yes. Karena kalau menggunakan pemikiran kita itu menurut gue ya bisa aja sih Yes. menjalankan hubungannya. Gue punya teman. Apa? Lu punya teman juga sama tuh kayak gitu. Dan dia nggak tahu, mungkin kita ceritain. Iya. Gimana tuh? Dia mau bangun hubungan. Kita jelasin sesuai. Tapi orang yang mau bangun hubungan karena sayang, kadang-kadang tuh suka bela diri. Oh iya. Jadi kadang-kadang lu tahu gak orang Kalau bisa dibilang menghalalkan segala cara ya, walaupun dia nggak ngelakuin itu. Benar-benar. Gitu, tapi dari komunikasi kita. Tapi dia bagus juga, men. Bagus. Dia nanya ke teman-temannya, nanya saran dan lain sebagainya. Untuk apa menjernihkan tuh pikiran kayak Bener gitu. banget. Karena bener men, gue pernah ngalamin di fase dimana ketika gue PDKT, gue bangun komunikasi yang begitu intens, hingga akhirnya gue merasa, wah, gue cocok nih sama nih orang gitu. Ya. Tapi ketika gue cerita ke mentor gue, kak gue gini, gue menjalin hubungan gini gitu kan. Terus mentor gue bilang bahwa ketika kita PDKT ada yang namanya fase honeymoon period, dimana kayak ketika lu bangun hubungan secara intens
itu secara tidak sengaja itu akan memunculkan sebuah perasaan-perasaan yang tidak bisa kita handle gitu. Akhirnya itu kok bisa dibilang cinta monyet lah. Oke. Yang dimana Mengubah segalanya. Ketika mungkin misalnya kayak kita ngomong itu pasangan lu gini-gini nih, karena kita udah punya perasaan enggak, akhirnya ignore semua hal gitu kan. Yes. Di situ gue belajar iya ya. Terus akhirnya makin lama ketika gue tidak menaruh ekspektasi ke ini orang gitu kan, gue mencoba mengusahakan diri gue dengan Tuhan. Akhirnya dengan secara tidak sengaja Tuhan membuat gue berpisah dengan ini orang, men. Oke. Terus akhirnya dia kemana tuh sekarang? Dia udah sama yang lain. ketika dia udah sama yang lain, di situ gue bawa ketahuan. Oh gila, ternyata sifatnya dia buruk, men. Yes. Gitu kan. Maksudnya bukan gue mau nolak untuk tidak mau menerima sifat buruknya dia, tapi dia nggak cocok buat lo. Dia nggak cocok buat gue di situ. Dia mungkin lebih cocok sama orang lain. Nah, dan gue juga punya statement, kita juga bilang apa yang gue sempat bilang ke teman gue ini kan, bahwa buat teman-teman di luar sana nggak usah takut untuk jadi single atau jomblo. Ya. Karena kalau kita udah bisa menjadi single atau jomblo yang baik dan powerful dan tetap happy, kalian akan bisa menjadi pasangan yang baik juga. Memang ada kalanya sih, kayak ketika nonton di bioskop pengen ada kalanya kayak bro lu sakit nggak ada yang jagain, apalagi anak-anak rantau ya. Iya. Berapa ada yang ada bayangan-bayangan seperti itu sih, cuman kan orang yang bertahan dalam penderitaan itu pasti hebat. Bener banget, karena ya itu teman-teman, balik lagi ke awal tadi, bahwa ketika kita bangun hubungan hanya karena pengen dipuaskan atau supaya hati kosong, supaya hati nggak kosong, ya buat apa gitu kan? Ya lebih baik hati lu dipenuhi oleh kasihnya Tuhan, iya kan, dibandingkan diisi oleh manusia, tapi ketika tiba-tiba suatu saat manusia itu tidak bisa mengisi hati teman-teman, akhirnya teman-teman ngerasa wah gue dihianati nih sama pasangan gue. Makanya itulah alasan kenapa kita masih single saat ini. Kalau pengen nyari sih sebenarnya kita bisa aja. Bisa kalau kita mau gas tuh bisa aja teman-teman. Tapi di sini kita sadar betul bahwa kita udah cukup lah gitu kan. Kalau gue sih ngelihat gini sih, men. Setelah beberapa kali gue coba ya, dan akhirnya gue menyadari bahwa gue punya keluarga yang harus gue kasih hidup. Iya. Gue masih muda kok. Bener. Gue masih butuh juga nikah nantinya kayak gitu. Cuman untuk apa gue membangun hubungan sama seseorang akhirnya gue lupain keluarga gue. Iya, itu yang sangat disayangkan teman-teman. Banyak nih anak muda kayak gitu, men. Lupain keluarga, bela-belain, prioritaskan pasangannya. Dan keluarganya akhirnya lupa. Apalagi yang sangat disayangkan ini buat teman-teman di luar sana yang untuk saat ini mungkin masih ketika jalan sama pasangannya, tapi teman-teman masih pakai duit duit orang tua, nggak usah sombong dulu dah. Gitu. Ya. Ngajak cewek kenalan bawa mobil, bukan mobil hasil usaha sendiri, mobil orang tua, nggak usah dulu dah. Nggak usah sombong dulu, maksudnya gitu. Kerja dulu. Karena ya buat apa juga, maksudnya ya kita tidak menyalahkan, tapi sangat disayangkan aja gitu kan. Ya namanya juga harta kita nggak tahu kan. Ya. Gitu kan. Dan menurut gua juga ada bahwa setidaknya ini nggak perlu tunggu untuk jatuh terlalu dalam lah menurut gua, untuk kalau bisa bahkan sejak SMP atau SMA ya kalian pikirkan dulu lah kenapa kalian jalin hubungan. Ya, gue tuh pernah pacaran waktu gue SMP. Dan hari itu gue bingung, ngapain gue pacaran? Gue juga SMA. Kalau gue dulu pernah pacaran karena udah dijodohin aja sama temen gue gitu kan. Iya. Terus atau enggak waktu itu lagi zaman-zaman ini temen-temen gue lagi pacaran, gue ikutan pacaran. Tujuannya lu nggak ngerti, come on teman-teman. Tolong dong.
kalian mau pacaran pengen pasangan kalian gitu kan supaya ada diajak gini. Ya simpelnya lah. Men, kalian bisa jalin hubungan sama pasangan kalian, tapi pasangan kalian nggak kalian kenalin ke orang tua buat apa juga. Yes. Gitu kan. Apalagi teman-teman yang jalin hubungannya backstreet itu sangat disayangkan banget gitu kan. Dan ini nih pesan gua mungkin buat cewek lah khususnya buat cewek, kalau bisa cari pasangan itu di mana sebenarnya nggak sih, oke gua kalat, nggak hanya cewek doang tapi buat cowok dan cewek. Kalian jangan mau jangan mau jalin hubungan atau pacaran dengan orang yang dimana orangnya itu nggak mau kenalin orang tuanya. Maksudnya itu dimana ketika kita jalin hubungan, dia mau nih untuk ngasih tahu soal keluarganya, background keluarganya kayak gimana gitu kan. Jadi bukan hanya tentang dirinya dia, tapi dia mau kenalin ke orang tuanya gitu kan. Khususnya apalagi nih buat kalian yang punya pasangan dan pasangannya lebih mementingkan keluarganya, itu patut untuk dipertahankan. Patut, ya. Dan kalau pasangan kalian lebih mentingin kalian dibandingkan keluarga, menurut gue itu bukan pasangan yang patut untuk dipertahankan. Yes. Gitu teman-teman bisa ngambil Kesimpulan sendiri. Tapi kalau dari gue pribadi, gue pasti akan kenalin pasangan gue sama orang tua gue, mentor gue gitu. Pastilah itu ya. Pasti. Memang ini perjuangan setiap kita lah untuk menemukan yang terbaik. Bahkan yang terbaik pun belum tentu itu yang itu bisa menyakiti kita. Iya. Jadi memang ya siapa berpacaran adalah kesiapan untuk masuk ke dalam pernikahan. Iya. Nah makanya kan yang tadi gue bilang gue bingung waktu SMP gue pernah pacaran, gue bingung gue ngapain. Mungkin teman-teman yang sedang di posisi itu mungkin tidak menerima hal ini, tapi jelas pacaran tujuannya satu, pernikahan. Ya. Nah, gitu. Kalau SMP ya udahlah, sahabatan dulu lah, temanan dulu lah. Iya. Nyantai dulu. Iya. Gitu, enggak usah. Oh iya. Ada juga satu statement nih men, bahwa gue waktu itu pernah nanya, kenapa lu pengen pacaran sama ini orang? Ya gue pengen pacaran karena gue pengen mengubah sikapnya dia. Wah, gue bilang kayak oke. Terus gue tanya, emang kalau lu jadi teman nggak bisa merubah sikapnya dia? Bisa aja. Tapi menurut gue bukan usaha kita untuk kita mengubah sikapnya dia. Maksudnya bukan dengan pacaran. Kalau lu tujuan lu pacaran karena lu pengen mengubah sikapnya dia, itu menurut gue kayak sangat disayangkan. Ya. Gitu kan. Kecuali yang udah dalam pernikahan ya, nikah, suami istri ya, itu beda kasus. Yes. Beda sebelumnya, karena kayak emang kalau jadi teman lu nggak bisa ngubah sikapnya dia gitu, atau lu jadi sahabatnya dia emang lu nggak bisa ngubah sikapnya dia. Biar keren-kerenan aja tuh kayak gue mikirnya situ. Makanya itu kayak yang pasti kalau teman-teman pengen jalin hubungan, dipastikan lah kalau dari gua harus tahu dulu tujuannya apa ketika kalian bangun hubungan. Kalau lu ya? Iya. Kalau gua ada pesan terakhir nih, men. Apa? Pernikahan, pacaran, tapi ini ujungnya pernikahan ya. Di luar kekristenan jelas dilarang. Iya. Gitu. Dalam agama. Oke. Itu satu. Kedua, ini menarik. Di luar kekristenan berarti di luar orang yang percaya bahwa Yesus yang menyelamatkan. Gitu, meskipun dia Kristen, kalau dia tidak percaya, itu tidak disarankan teman-teman. Gue rasa itu udah jelas banget, udah spesifik banget bagaimana ayat yang di awal kita omongin itu diakhiri dengan hal ini. Pembahasannya dari awal sampai akhir teman-teman bisa coba gue yakin pasti teman-teman bisa menemukan kesimpulan, karena kalau ngomongin pacaran sebenarnya nggak pernah ada habisnya gitu. Yes. Ya mungkin kita akan bahas nanti di episode selanjutnya tentang pacaran, yang tentunya nanti mungkin amanah sumber yang sudah melewati fase itu, karena
pasti ngomongin pacaran pasti banyak banget pertanyaan. Ya. Kayak misalnya pacaran beda usia boleh nggak sih, pacaran beda agama boleh nggak sih, kapan sih pacaran yang yang pas itu kapan, Ya. gimana sih cara pacaran kudus, itu pasti banyak banget Ya, gitu. ada Tapi kasus yang orang tua dari pasangan nggak setuju, atau gimana, boleh nggak sih pacaran best friend atau gimana, itu pasti banyak banget teman-teman. Tapi untuk saat ini kita akhiri aja sampai saat ini, dan nanti kita bakal ngebahas soal topik ini dan tentunya dengan narasumber yang lebih berkualifikasi, kompeten dan sudah melewati fase-fase itu ya. Khususnya bukan di tahap pacaran tapi udah menikah. Udah nikah gitu. Kan kita berdua jomblo, jadi ya kita hanya berdasarkan pengalaman kita. Validasinya kurang ya. Iya, Jadi kita valid gitu. Tapi teman-teman bisa mengambil sisi positif, yang negatif dibuang. Gitu. Ini kita belajar dari pengalaman kita juga dalam membangun hubungan. Dan yang tadi juga yang gue sampaikan itu juga gue dapat materi dari beberapa kelas yang udah gue ikutin, kelas single and dating. Kayaknya kita pernah ikut kelas. Iya. Jadi buat teman-teman seperti biasa kita udah di akhir acara, dan untuk kali ini akan ditutup doa oleh Indra. Haleluya. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pembahasan kali ini. Kami mau bahas tentang bagaimana kami berhubungan antar lawan jenis. Kami tahu bahwa ini adalah masalah yang sulit karena kami tahu bahwa nanti di saat pernikahan kami akan mengalami berbagai macam permasalahan-permasalahan yang tentu menyakitkan hati kami, dan juga berbagai macam proses yang kami alami. Kiranya Tuhan melalui pembahasan ini kami bisa dapat memilih lebih baik, kami bisa berpikir lebih jernih dalam memilih pasangan kami, bahkan kami bisa mengikuti apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Berdoa dan bersyukur, kami berdoa buat pasangan-pasangan yang sedang mungkin menjalankan hubungannya, biarlah Engkau yang menyertai hubungan mereka, biarlah Engkau yang menjadi landasan, Engkau yang menjadi dasar daripada hubungan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya.